Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hasfi Rahmat dari kelas 10B House Quartzsite. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan siapa itu Laksamana Cheng Ho, Jalan Sutra atau perjalanannya, dan hubungannya dengan Lampung. Selamat menyaksikan. Cheng Ho merupakan pelaut dan penjelajah terkenal yang berasal dari dataran Tiongkok yang mengembara pada tahun 1405 hingga 1433 Masehi. Cheng Ho merupakan seorang kasim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok, kaisar ketiga dari dinasti Ming. Nama aslinya adalah Ma He, biasa dikenal juga dengan nama Ma Sanbao, berasal dari provinsi Yunnan. Ketika pasukan Ming menaklukkan Yunnan, Cheng Ho ditangkap dan kemudian dijadikan orang kasim. Cheng Ho adalah keturunan suku Hui, suku bangsa yang secara fisik mirip dengan suku Han, tetapi memeluk agama Islam. Cheng Ho melakukan pelayaran ke Malaka pada abad ke-15. Pada tahun 1424, Kaisar Yongle wafat, lalu digantikan dengan Kaisar Hongxi yang memutuskan untuk mengurangi pengaruh kasim di lingkungan kerajaan. Lalu, Cheng Ho melakukan satu ekspedisi lagi pada masa kekuasaan Kaisar Xuande. Tentu saja, ia melakukan ekspedisinya dengan armada yang sangat besar. Bahkan sampai saat ini belum ada penjelajah yang mampu melampauinya. Ia berlayar dengan membawa 27.000 anak buah yang dimuat dalam 307 kapal. Kapal terbesarnya berukuran 138 kali 56 meter yang menjadikannya kapal terbesar pada abad itu. Selama berlayar, mereka membawa banyak perbekalan, diantaranya bambu Cina sebagai suku cadang kapal dan sutra untuk dijual. Ketika kembali ke negerinya, Laksamana Cheng Ho biasanya membawa hadiah dari daerah yang dikunjunginya untuk sang kaisar. Yang berikutnya pelayaran Laksamana Cheng Ho yang biasanya jalurnya disebut dengan jalur sutra. Jalur sutra memiliki posisi yang strategis dalam proses masuknya Islam ke Nusantara. Pada 1405, Laksamana Cheng Ho dan armadanya mulai melakukan pelayaran mengarungi samudra. Rute yang mereka lalui dimulai dari Laut Cina Selatan ke Selat Malaka, lalu ke Samudra Indonesia, ke Teluk Persia, kemudian ke Laut Merah, dan diakhiri di kawasan Tanduk Afrika. Ekspedisi tersebut memakan waktu selama 28 tahun yang menghasilkan 7 pelayaran. Pelayaran yang pertama mampu mencapai wilayah Asia Tenggara, di antaranya Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Jawa. Kemudian Laksamana Cheng Ho menjalankan pelayaran kedua antara 1407 hingga 1409. Dan pelayaran ketiga pada tahun 1409 hingga 1411. Dari 3 pelayaran yang dilakukan Laksamana Cheng Ho telah menjelajah sampai di daerah India dan Sri Lanka. Pada tahun 1413 sampai 1415, pelayaran Laksamana Cheng Ho semakin jauh, yaitu mencapai daerah Aden, Teluk Persia, dan Afrika Timur. Jalur ini kembali ia lewati saat menjalankan pelayaran yang kelima pada tahun 1417 hingga 1419 dan keenam tahun 1421 hingga 1422. Pada pelayaran yang terakhir atau pada pelayaran yang ketujuh antara tahun 1431 hingga 1433, Laksamana Cheng Ho berhasil mencapai Laut Merah. Lalu yang berikutnya, apakah Cheng Ho ada hubungannya dengan Lampung? Setelah saya cari-cari dari berbagai sumber, ternyata selain menyusuri berbagai wilayah di Asia Tenggara, khususnya Indonesia di berbagai tempat, Cheng Ho ternyata juga
menyusuri daerah Lampung, membawa para saudagar dan pedagang untuk berniaga sekaligus menyebarkan agama Islam. Situs-situs berupa sesembahan atau berhala ditemukan pada masanya, lalu disingkirkan karena bertentangan dengan agama Islam yang perlahan mulai masuk di Indonesia, khususnya Lampung. Sekitar abad ke-14, Laksamana Cheng Ho memasuki Wai Tulang Bawang dan berinteraksi dengan warga sekitar. Selain itu juga ada pintu masuk lain, yakni Labuhan Maringgai. Terbukti dengan adanya berbagai daerah yang dinamai Lawangkuri di Gedung Wani dari Sultan Banten. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. See ya.